eh, bagi para ibu-ibu yang takut suaminya direbut oleh penyanyi, mungkin begitulah. Iya, ya karena menggoda gitu ya. Menggoda Oh, ya iya. kan. Lah, kita kalau nggak menggoda nggak dapet saweran, Oh Bang. iya betul juga sih. Terkadang ya memang kita sebagai penyanyi ya ada aja yang jahil, tangannya colek-colek atau apa kayak gitu ya. Iya Udah biasanya. biasa lah. Iya kan biasanya nyawer gitu kan deket-deket gitu Iya, ya. mau nyawer tapi mau masukin ke Oh, tete. iya. Tuh. Kelakuannya siapa tuh? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang nggak tampan-tampan banget tapi bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang kemarin menceritakan tentang kisahnya menjadi seorang TKW, dan narasumber kembali hadir lagi menceritakan kisahnya setelah menjadi TKW. Banyak profesi pekerjaan yang diambil, tapi ternyata bikin hati kita bergetar ya mendengarnya. Gak usah nunggu berlama-lama nih, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Kak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Dinda hadir lagi lebih fresh, lebih ceria nih malam ini ya. Wah, Amin. ditambah dengan pinky-pinkynya yang girly banget. Ya. Ya, kelihatan wow. Wow. Oke, Kak Dinda, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Sehat ya, baik ya, Sehat. alhamdulillah ya. Nah, kemarin setelah cerita pengalaman dari TKW, terus Kak Dinda masih ada kisah kehidupan lagi yang bisa dibilang agak gimana gitu ya Kak ya. Ada. Oke, udah siap buat cerita Kak Dinda? Siap. Oke Kak Dinda, silakan santai aja, nggak usah terlalu terburu-buru, nggak usah Iya. terlalu tegang, ya. Silakan Kak Dinda. Ya jadi gini. Kan kebetulan ya, saya tuh kan emang hobinya nyanyi ya kan. Nah, terus mungkin itulah untuk menghibur kegagalan saya ini yang berulang-ulang ya. Udah kayak lagu ya, Udah kayak lagu. berulang-ulang kali, gitu ya. Wah, keren. Oke. Ya. Akhirnya saya tuh berawal dari hobi itu tadi, akhirnya adalah seorang teman yang nawarin, ayo ikut yuk gitu. Kemana nih? Gitu. Nyanyi gitu. Wah mau, ayo gitu kan. Jadi waktu itu tuh memang mau menghibur diri aja. Jadi belum mikirin yang nggak nanya-nanya sih. Maksudnya dibayar nggak kayak gitu, enggak gitu. Awalnya nyumbang lagu gitu kan, nyumbang lagu, masih deg-degan banget tuh naik panggung ya kan. Terus diajak lagi, akhirnya teman kamu yang itu bisa nggak ngisi ini hajatan ini. Akhirnya memberanikan diri untuk nyanyi di hajatan. Oke. Ya akhirnya dari situ alhamdulillah rezeki itu ada terus gitu kan. Ya alhamdulillah untuk mencukupi kebutuhan adalah untuk menambah-nambah ini gitu. Ya walaupun ya paling kita mah kayak gimana ya, dapat misalnya nih dapat uang 300.000, nanti kita buat beli baju nyanyi juga, buat beli lipstick lah, buat beli bedak, alis, Habis dong. habis. Ya ya namanya ini ya, kerja Iya. lah ya. Terus ya udah akhirnya saya jalani aja, ya niatnya buat menghibur diri itu tadi, dari satu panggung ke panggung lain ya kan. Cuman ya gitu, namanya kita itu sebagai penyanyi ya pastilah kita itu dianggap orang nggak baik. Ya mungkin emang nggak baik ya, memang nggak baiknya itu bagi para ibu-ibu yang takut suaminya direbut oleh penyanyi, mungkin begitulah. Iya ya karena menggoda gitu Menggoda ya. ya kan. Lah, kita kalau nggak menggoda nggak dapet saweran, Bang. Oh, iya betul juga sih. Iya Iya kan. Tapi kan kita menggodanya cukup di panggung lah. Kita yang digoda juga bukan bapak-bapak aja sih, ibu-ibu juga kita goda dong biar keluar itunya. Iya, caweran ya. Sawerannya.
Alhamdulillah, terus akhirnya nyaman. Ya nyanyilah dari panggung ke panggung, juga kadang mengisi acara live-live juga kayak gitu. Cuman terkadang ya memang kita sebagai penyanyi ya ada aja yang jahil, tangannya colak-colek atau apa kayak gitu ya. Iya Udah biasanya. biasa lah. Iya kan biasanya nyawer gitu kan deket-deket gitu Iya, ya. mau nyawer tapi mau masukin ke Iya. tete. Gitu. Kelakuannya siapa tuh? Ayo. Oke. Iya kan? Bang, dompetnya di sini bukan di sini gitu kan kita mah ya. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting kan kita bisa jaga diri aja gitu. Yang waktu itu pernah ya, ketika pulang nyanyi itu tuh ada mobil ceritanya. Padahal saya juga nggak kenal gitu kan. Kok saya tuh diajak digandeng itu dimasukin ke mobil itu mau. Apa mungkin saya kena hipnotis ya waktu itu nggak ngerti ya. Mau aja gitu. Nah, terus waktu mobilnya udah jauh gitu, saya ini mau dibawa kemana kan nggak ngerti, saya juga kayak bungkam, mulut itu mau ngomong kayak nggak sanggup Oh, gitu, kayak susah gitu kayak ya. susah ngomong, kayak diem aja, kayak pokoknya mau aja kayak gitu. Terus sudah sampai di sono itu tuh bener, ternyata orang ini punya niat nggak baik nih kayak gitu. Sampai dia tuh narik-narik saya untuk ngelayanin dia itu di tempatnya di kayak hutan-hutan gitu sih, cuman ada satu rumah, kayaknya satu rumah itu. Terus namanya saya sendirian dan gak kenal kan, takutnya nanti saya dibunuh atau apa gitu kan. Terus pikir saya, waduh, ini di daerah mana, mana jauh banget ya kan. Perjalanan sampai berjam-jam ya kan. Ngelewatin hutan-hutan panjang gitu. Terus nanti kalau saya nggak ngelayanin dia, nanti saya dibunuh dong. Kayak gitu kan. Pikiran tuh udah kemana-mana gitu kan. Terus ya udahlah akhirnya, aduh ya Allah, aku minta tolong ya Allah. Nah dari situ Allah tuh mungkin ngasih ini ya, ngasih petunjuk ya. Jadi gini, tiba-tiba muncullah dari akal saya, pikiran saya tuh kayak gini, bilang ke bapak itu, Pak maaf gitu. Bukan maaf ya, nggak bilang Pak maaf, nggak juga kan, namanya kita kan ini ya. Panik. Heeh. Eh, Bang, kalau misalnya abang mau nikahin saya, nggak apa-apa, abang lamar aja saya, nanti abangnya hubungin bapak saya. Saya gituin. Terus dia langsung bilang, bener nih, kata dia gitu. Terus, iya bener, gitu. Kamu bener mau nanti aku nikahin? Mau, gitu. Karena saya nggak mau ngelakuin ini sebelum nikah, kan gitu kan. Terus, habis gitu, nah dia mau nih, akhirnya saya dilepas bang. Oh, oke. Alhamdulillah ya Allah, lega ya kan. Udah lega, ini baterai udah tinggal 1 menit, 1% ini bang. Kalau mau diapa-apain saya mau ngubungin siapa di tengah hutan kayak gini ya kan. Terus alhamdulillah selamat dari situ. Setelah saya sudah pulang itu, terus kan dia sebelumnya minta nomor tuh ke saya. Ya udah saya minta nomor, besok saya mau ajak ini apa ke orang tua gitu. Saya langsung blokir, ganti kartu saya, beli kartu baru. Alhamdulillah di situ selamat gitu. Tapi itu udah sempet ada percobaan. Percobaan ada, udah digesek-gesek gitu. Cuman baju saya udah dikoyak-koyak sampai sobek. Sampai saya tuh kan namanya orang udah nafsu kali ya. Apa ya? Ini kayak kayak ada yang nyengkal kayak kayu gitu di perut saya. Oh, keras gitu. Iya, keras gitu, udah keras, mungkin udah pengen banget mungkin ya, udah gitu, udah Ada pengennya dimasukin aja gitu. Ada yang keras tapi bukan Iya. tekad gitu ya. Terus habis itu waduh sampai baju saya dirobek-robek mau dibuka ya kan. Terus namanya saya perempuan ya tetap kalah ya Bang ya. Iya. Terus saya akalin itu tadi, alhamdulillah kok dia langsung lemes, langsung ini. Oke, itu akhirnya kabur saya. Oke. Udah lepas dari situ, selamat lah. Namanya biduan, nyanyi lagi ya kan. Nyanyi lagi. Ya begitu lagi. Ada lagi namanya orang yang jahil kayak gitu. Sampai waktu itu tuh dia tuh memanfaatkan saya yang lagi kesusahan. Hmm. Waktu itu memang saya lagi butuh duit banget ya kan. Kepepet gitu kan. Terus akhirnya dia iya mau bantu katanya gitu. Mau bantu. Akhirnya apa bang? Saya itu dimasukin ke hotel. Oh.
Iya. Terus saya diseret-seret itu dari apa? Saya duduk kan, diseret keranjang. Terus saya dibopong lagi di ini, saya ini lagi. Ya kayak gitu lagi, Bang. Nunjukin itunya juga. Terus ya Allah, aku gimana ini ya kayak gitu. Terus bingung saya ini harus gimana kayak gitu. Ya Allah selalu kayak gitu ya kan. Namanya dunia entertain itu kan nggak jauh dari apa ya, hawa nafsu mungkin kayak gitu kan ya. Terus ya alhamdulillah ya lepas. Oh, lepas. Ya jadi lepasnya itu tadi saya nggak jadi minjem uang, nggak jadi ini, Oh, nggak sempat terjadi itu nggak ya. sempet. Tadinya mau mau minjem uang buat kebutuhan gitu, akhirnya kayak gitu. Oh, tapi oke dikasih pinjam tapi dengan syarat harus begitu dulu. Iya. Oke. Terus yang lucunya lagi, saya itu kan dulu eh, masih sekolah ya, kira-kira di bangku SMP lah. Itu kan emang suka kayak, kalau dulu kan diajarin ya, di sekolah tuh diajarin kayak pantun, puisi. Nah saya tuh suka itu. Akhirnya saya kan nyoba-nyoba buat ngarang lagu sendiri kayak gitu. Nah akhirnya saya iseng-iseng bikin lagu amatiran, lagu ciptaan saya sendiri gitu. Ditawarin kan, ada yang nawarin gitu. Kamu mau nggak masuk produser besar ini? Produsernya itu Bang Haji Rumah Irama Blackbot katanya. Jadi dia bilang gitu. Terus saya langsung percaya kan, saya juga penggemarnya Bang Haji Rumah Irama ya kan. Nah, terus saking senangnya saya menerima itu tadi. Iya, saya mau gitu. Udah. Akhirnya ya udah. Kamu kesini. Sebelumnya saya dikasih lembaran, Bang. Beberapa lembaran itu saya suruh tanda tangan. Katanya itu kayak royalti berapa nanti kontrak kalau lah ya. kontrak ya kayak gitu. Nggak baca dulu itu. Bacanya ya kayak gitu-gitu aja sih, kayak semacam lagu ini apa lagu berapa lagu terus royalti kayak gitu. Terus akhirnya saya tanda tanganin. Terus setelah itu dia bilang gini, nanti aku mau jadiin kamu artis ya, katanya gitu. Iya, aku gitu kan, seneng gitu kan. Terus ternyata dia mau ketemuan gitu, mau ngebahas masalah lagu lagi. Ya udah, ketemu. Jadi waktu itu saya diantar sama bapak saya, tapi bapak saya nungguin di ini, Bang. Nungguin di apa? Kayak misalnya di tempatnya dia di sini, bapak saya nungguin di depan gitu, di pinggir jalan di warung bapak saya, mungkin ngopi ya. Nggak nemenin lah ya. Enggak nemenin. Terus dari situ saya juga sama, Bang. Mendapatkan hal yang kayak gitu lagi. Ditarik saya ini, suruh ngelayanin dia. Terus saya bilang, Pak, ini maksudnya apa? Kayak gitu. Ah, kamu mah jangan munafik. Kata dia gitu. Semua penyanyi-penyanyiku aja nggak kayak kamu. Kata dia gitu kan. Nih, contohnya si ini. Dia mau udah ini. Kayak gitu kan. Terus, maaf, Pak. Saya lebih baik mah mundur aja. Nggak jadi penyanyi nggak apa-apa saya daripada kayak gini. Aku gitu kan. Terus, dia tetap aja maksa gitu. Terus saya gini, telepon bapak saya yang tadi dini, Pak cepet kesini. Terus siapa itu, kata dia, bapakku, dia ada di depan. Langsung dia lepasin, Bang. Jadi lolos lagi itu tadi. Ya sama, ada tegangan tinggi juga dia. Jadi saya ini tukang memadamkan, kalau orang pemadam kebakaran, kalau saya pemadam tegangan tinggi. Bukan. Apa? Memicu kebakaran. Memicu ketegangan. Iya kan. Terus ya udah akhirnya terus nggak jadi itu tadi, katanya kamu ini orang kecil tapi sombong, kata dia gitu. Orang nggak kayak kamu munafik, kamu jadi dicaci maki sayanya. Ya udahlah, yang penting saya selamat gitu. Udahlah, nggak apa-apa lah, nggak masuk produsernya bapak gitu. Pas beberapa hari kemudian ada temen gitu, terus saya cerita kan, terus temen tuh, siapa ini? Wah, dia itu mah abal-abal, lu mah ditipu sama dia, katanya gitu. Ya Allah, kok bisa sih? Dan waktu itu lembarannya tuh, ya dia memang dia bergelut di manajemen juga, tapi ini katanya, oh, tapi harus memainkan kayak gitu. Ya iyalah, kata dia gitu. Terus
aku nggak paham sih bang ya, nggak ngerti gitu loh, maksudnya apa gitu loh. Ya udahlah, ya mungkin nggak semua orang seperti yang dia bilang, nggak semua artis seperti itulah ya kan. Mungkin ada yang mau, ada yang enggak, mungkin kayak gitu kan. Itu cuma akal-akalan dia aja. Iya, kalah-kalahnya aja mungkin ya. Oh, kerja belum udah disuruh begitu. Lah iya, gimana itu? Ya terus akhirnya saya kan frustasi ya bang ya. Frustasi, ya Allah. Saya ini hobi ya nyiptain lagu gitu, tapi nggak pernah menemukan produser yang mau apa ya, istilahnya kayak mengangkat saya gitu bang, nggak pernah nemuin gitu. Terus kayak pengen masuk ke dunia musik juga belum pernah dapet gitu, kayak ya udahlah, akhirnya saya frustasi ya kan, ngamen lah saya bang. Oh, ngamen. Jadi turun derajat saya bang ini, dari nyanyi di hajatan udah nggak fokus ke situ lagi. Akhirnya saya ngamen. Itu kayak mungkin saya tuh udah gila kali ya bang ya, udah frustasi bang. Jadi kenapa hidup saya kok kayak gini aja. Akhirnya ya udah terjun di jalanan. Di jalanan itu saya itu ya waktu itu di Jakarta sih bang. Jakarta, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Terus kebetulan ada teman dari kampung ya kan, terus dia bantuin, ya udah kamu sini di kontrakan aku aja gitu ya kan. Nah kebetulan ya udah di kontrakan dia, ya dianya mau juga bang, mau dilayanin juga kayak gitu, Oh, cowok oke, gitu oke. kebetulan. Terus saya nggak mau kayak gitu, ya nggak bisa lah aku kayak gitu, walaupun aku penyanyi nggak mau lah kayak gitu. Terus akhirnya apa, dia bilang gini, ya udah kamu jangan tidur di tempatku lagi katanya. Kamu aku kasih ke teman aku, kata dia gitu. Ditaruhlah ke teman dia cewek, penyanyi KP bang. Penyanyi KP malam. Terus waktu itu saya di sana itu nginep gitu kan. Nah terus tiba-tiba itu besoknya ada pengamen kan, bawa salon diseret ya kan. Itu rombongan ada 3 orang kali. Terus dia bilang gini, eh aku yang duluan gini, bang, aku boleh nggak ikut ngamen? Terus kata dia gini, ah serius kamu, bohong aja lu, kata dia gitu. Enggak, serius ini bang, aku gitu kan. Terus akhirnya ya udah coba tes nyanyi, kata dia gitu. Nyanyi, ya udah sekarang aja yuk jalan, kata dia gitu. Bisa nggak, kata dia. Iya bisa gitu. Akhirnya saya izin ke teman saya yang cewek itu tadi, temen-temennya teman saya ya kan, izin. Begitu saya ngamen, alhamdulillah waktu itu ngantongin sekitar 2 juta bang. Wih, Gede ya? gede ya? Iya, Sehari. sehari. Oke. Itu di tes pertama dapet segitu, jadinya dia semangat ngajakin lagi besoknya. Oh, oke, Tapi oke. dibagi bang, dibagi 3 orang. Iya, iya, lumayan lah. Dibagi terus dipotong salon, dipotong pulsa, apalah, Oh, terima baterai. terima bersih. Terima Terimanya? bersih berapa ya, sekitar 500-an. Oh, masih gede lah. Dapat alhamdulillah gitu. Nah, terus akhirnya sehari-hari yang ngamen aja keliling. Saya tuh ngamen di lampu merah, Bang. Di lampu merah, kadang di pasar, ya kadang door to door ya. Dari rumah ke rumah kayak gitu. Ya walaupun namanya kita seorang pengamen ya kan, kadang mungkin ada orang itu yang, oh gue lagi nggak punya duit nih, gue juga susah nyari duit, lu mengamen mulu enak, tinggal minta gitu ya kan. Pintu ditutup jedar kayak gitu. Ya udah, ya nasib ya kan, berarti belum dapet gitu. Ada juga yang baik ngasih ya kan, namanya orang kan beda-beda ya kan kayak gitu. Yang nggak ngasih kadang ada yang sopan, maaf nggak ada kayak gitu juga, namanya orang kan beda-beda ya gitu. Nah terus beberapa hari kemudian temennya teman saya itu yang saya nginep di rumahnya itu ikut Oh, ikut ngamen juga. karena tahu hasilnya. Iya. Iya, lu ngapain di mana Din, kata dia. Ini di jalanan gitu. Lumayan, kata dia. Coba besok kakak ikut, katanya. Ayo,
gitu. Terus dibilangin lah sama pimpinannya, ya udah nggak apa-apa kata dia gitu. Malah nggak lama kemudian nih sekitar seminggu ya, dia beli salon sendiri bang. Temen nih. Iya, yang punya rumah itu tadi yang saya nginep tempat dia. Udah Din, kamu jangan ikut dia lagi ya. Kamu ikut kakak aja. Kakak udah beli salon. Dia beli salon gede itu bang. Akhirnya saya ngamen sama si kakak itu. Berdua. Ya akhirnya ya alhamdulillah. Terus rezekinya alhamdulillah ngalir aja bang. Tiap hari kita dapet gitu. Tapi nggak selalu dapat terus. Pernah yang nggak dapet itu pas secara haul bang. Ada acara haul kan orang banyak itu bang ya. Di mana-mana ditutup. Neng, libur dulu Neng. Orang lagi haul lagi ngaji. Ngamen. Oh iya bu, maaf bu. Iya iya. Tapi saya nyari duit buat makan bu gitu. Ya udah besok aja. Oh ya udah makannya ditunda ya besok kali gitu. Ya udah. Ya namanya nasib kita lagi nggak ini lagi nggak dapet. Terus besoknya lagi ya kayak gitu. Pernah sampai melilit ini bang perut ini nggak makan. Terus si temen itu kan malam sampai pagi bang, sampai jam 5 pagi itu masih rolling terus sampai saya itu nggak pulang ke rumah yang saya nginep itu. Ngamen maksudnya. Iya tidurnya di pinggir jalan itu. Oh. Saking mencari uang itu gimana ya biar dapet gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ya ada lagi rezeki nggak dari uang ada orang ngasih gitu bang. Neng ini neng ada buah, neng ini ada aqua, neng ini makanan ada aja yang ngasih alhamdulillah. Namun saya tuh bukan pengamen yang kan ada tuh pengamen yang kaya ya kan udah tajir ada. Tapi saya memang bener pengamen yang miskin, maksudnya miskin belum punya rumah belum punya ini ya kan gitu. Jadi masih mencarilah untuk buat kebutuhan makan dan lain-lain kayak gitu. Buat sehari-hari. Sehari-hari kayak gitu. Terus ngamen ya kan. Waktu itu ngamen saya pulang kampung ceritanya bang. Oke. Pulang kampung itu saya pamit lagi ke orang tua nggak betah di rumah itu bang. Nggak betahnya apa? Saya tuh nggak tega lihat orang tua susah apa kayak gitu nggak tega. Jadi berusaha lagi buat nyari duit lagi gitu kan. Ya udah akhirnya saya ke Surabaya. Ngamen di terminal itu bang. Itu nyari bis-bis kayak gitu. Jadi saya ngamennya di bis. Kalau itu saya nggak pakai salon, cuman kecerekan aja kayak gitu. Ya di situ ketemulah sama ibu-ibu itu ditolong saya. Neng tidur tempat ibu aja gitu. Tapi ngamennya sama ibu itu ya kan. Terus waktu itu ibu kandung saya yang di kampung itu telepon. Dok, kamu sekarang di mana? Aku di Surabaya mak gitu. Lah kamu kerja apa gitu? Dikasih tahu kok gak ya mak ngono. Yo kasih tahu toh ngono. Terus aku kerja ngamen mak. Ya Allah dok. Mama. Jadi orang tua tuh nangis. Lihat saya sampai ngamen itu nangis. Dok mama iso sakit iso mikir kamu nggak mau. Kamu jangan ngamen, kata mamaku kan khawatir mungkin dia takutnya saya nanti dikira orang tua saya tuh kalau ngamen tuh yang narkoba lah, yang apalah, padahal nggak semua seperti itu, ya kan. Niatnya saya nyari duit, nyari uang gitu. Terus akhirnya bingung lagi nih, nggak direstui sama orang tua juga ngamen, ya kan bingung mau kemana lagi. Akhirnya nyeles saya bang. Oke. Alhamdulillah ada lowongan sales kompor gas. Itu tiap jam 6 pagi itu kita tuh ngumpul ada sekitar 70 orang itu di ruko. Itu ada yel-yel kayak gitu, terus dilatih ya kan. Ya disuruh bilang kalau kita ini PKL magang gitu. Padahal masa boro-boro kuliah bang. Ijazah ke lulusan SD saya mah. Terus ngaku-ngaku kuliah gitu. Terus di situ kebetulan ada nih oknum polisi ya kan. Jadi dia nggak main-main nih bang, nggak bisa bohongin orang. Waktu itu kita memang dirancang untuk ngomong seperti ini gitu. Kita tuh magang kayak gini gitu. Nah, sedangkan orang itu tuh magangnya di mana kayak gini ditelusurin banget kayak gitu. Terus akhirnya itu ada yang
mungkin ini kali ada yang nggak suka gitu, terus akhirnya kita ini dikejar polisi mau ditangkap bang, padahal kita kan kerja kan nggak tahu disuruh kayak gini, ya udah kayak gini gitu. Terus akhirnya lari saya itu, terus ada truk, itu saya naik ke truk itu, ngumpet saya bang, itu kabur sama rombongan saya itu. Kita tuh kalau kalau nyales itu pertama kan saya emang salesnya kompor gas ya bang ya, jadi nenteng kompor gas tuh tangan kiri kanan kiri gitu, sekalinya jalan tuh 2 kompor kalau saya dulu gitu. Terus ya akhirnya taruhlah di tempat rumah ujung gitu ya, rumah yang paling ujung gitu. Terus di situ nanti kita tuh pura-pura bawa map, bawa ini, terus kayak seolah-olah tuh kayak kita tuh mau ngasih surprise orang ini tuh kena dapat hadiah. Oh, yang ini, yang iya. Jadi kita tuh akan ngecek kayak TV-TV atau apalah elektronik nggak tahu. Nanti kan memang kita punya map itu kan namanya angka semua. Nah di angka itu kalau kita misalnya, Bu, maaf saya mau ini survei atau apa kayak gitu. Nah nanti kalau ibunya dapat angkanya yang tepat nanti dapat hadiah gitu kan. Terus akhirnya ada tuh yang angkanya tepat kayak gitu. Ya udah, selamat ibu mendapatkan hadiah senilai sekian gitu berupa kompor gas kayak gitu. Ya yang seneng, yang mungkin ibu-ibu yang nggak tahu mah ya seneng aja niatnya mau beli kali ya gitu. Cuman kalau orang yang tahu mah, ini mah emang di kertas kamu angkanya semua ada lah, kamu ini nipu kau katanya gitu. Ya gimana lagi Pak, saya kerjanya kayak gini Pak gitu. Oh, setelah dia dapat nomor, Dapatlah kompor itu dikasihkan, tapi dia ngasih uang pajaknya. oh pajaknya berapa? Berapa ya? Dulu tuh 275 bang. Sama aja beli. Terus ketika saya itu laku nih, 1 kompor kan laku tuh bang. Saya dapat persenan bang. Oke. Gaji saya dari situ bang. Oh, Kalau kompor itu laku saya dapat 50.000. Kalau laku 2 dapat 100.000 kayak gitu. tapi itu penipuan. Iyalah, kata orang ini dibilang penipuan kau ini. Masuk penjara lah kau ini. Pak, saya ini kerjanya kayak gini, Pak. Kok kerja nipu kau? Ya nggak tahu kerjanya kayak gini, Pak saya. Gitu. Sampai dikejar-kejar ini masuk ke truk itu, ke baknya truk itu naik-naik itu kayak monyet. Udah, lu bingung. Ayo buru. Ini gitulah, pada takut ya kan. Akhirnya saya pulang bang, namanya udah lama nyales ya bang, kita kena terik sinar matahari terus ya. Tadinya kan kulit saya putih bang, pas pulang itu sampai emak saya nggak ngenalin saya bang. Saking keringnya. Kata emak saya gini, Loh Dok, astagfirullahaladzim, lah kok kowe ketok untune tok ngono, kok kamu cuman kelihatan giginya katanya gitu. Astagfirullah. Nah, aku kan kerjanya les gitu. Mas gak usah kerja kayak gitu, gak usah, mama gak ridho, mama gak ini. Sebenarnya orang tua sayang bang sama saya itu ya. Tapi saya bingung kemana-mana gak diridhoi masalahnya ini. Terus kerja apa saya? Aduh, bingung lagi mau kemana lagi. Ngasah otak ini bang namanya. Ya Allah nyari kerja lagi susah. Ya akhirnya berangkat lagi ke Jakarta lagi. Ngamen lagi bang saya. Ya begitulah lika-liku kehidupan itu sampai di sana itu bener-bener ya namanya rezeki kadang ada kadang enggak. Pas enggak ada ya enggak makan kayak gitu. Pas emah lagi kambuh ya kan, duit di dompet cuma 2.000 ya. Waktu itu saya niatnya gini nih, pasti ada orang-orang baik ya kan. Terus saya mau beli di warteg bang, mau beli nasinya doang gitu. Bu, bapak ya waktu itu bapak. Pak maaf, saya kan cuma ada duit 2.000, boleh nggak saya beli nasi gitu? Nggak boleh, kata dia gitu. Di sini nasinya 4.000, kata dia gitu. Ya udah, terus akhirnya pulang saya kan. Bingung nih, Allah mau minum, mau makan, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Terus akhirnya kan ada keran itu bang. Ini mah air bersih ya kan, namanya keran ya kan, bersih lah.
Wallahu alam, bismillah, minum bang, sampai kembung perut saya bang, biar nggak lapar lagi gimana kayak gitu. Tapi alhamdulillah ujian Allah tuh nggak selalu terus menerus. Allah tuh terkadang ngasih ini yang sulit, ntar dikasih yang mudah juga ya sama Allah. Tiba-tiba datanglah orang itu bang, Pak Haji, orang bilang itu Pak Haji. Neng, katanya, sini kan, dia tahu saya ngamen ya. Kamu udah makan? Belum Pak Haji. Nih, tiba-tiba aja dia ngasih makanan gitu. Baik gitu ya, mungkin sebenarnya itu dari Allah ya. Mungkin Allah tuh menguji kita ya kan, gitu. Ya udahlah. Alhamdulillah rezeki akhirnya dapet kayak gitu. Cuman ya gitu bang, ancamannya ada juga. Ya ketika waktu itu saya ngamen lagi kan, nyeret koper ya kan, sama kakak itu tadi, kakak yang saya pernah nginep di rumahnya itu. Nah, kebetulan itu kan masuklah ke pemancingan bang. Ya kita ini disangka mau ngerebut suaminya. Jadi ibu-ibu itu udah marah bang. Itu siapa yang namanya Dinda? Aku mau tusuk dia ini, biar mati aja itu orang. Godain laki gua katanya gitu. Nah anehnya itu kenapa ya bang ya? Setelah diancam sama ibu-ibu itu, aku kan besoknya mau ngamen lagi ke situ sama si kakak itu. Kok tiba-tiba ini badan itu kayak sakit, bukan sakit ya, ngelangkah itu kayak berat. Badan tuh langsung berat, langsung tiba-tiba kok badanku kayak melayang, kayak aneh gitu, kayak terbang kayak gitu. Kok aneh ya kayak gitu. Terus tiba-tiba dia tuh minta nomornya si kakak itu tadi, ibu itu. Terus telepon, masih ngancem-ngancem. Aku mau ketemu itu si Dinda di mana sekarang gitu. Ada, emang mau ngapain? Kata si kakak itu. Aku mau tusuk dia tuh. Gue bunuh dia katanya gitu. Terus, lu mau bunuh si Dinda? Lu hadapan sama gua, kata si kakak itu. Gitu. Lu mau jangan kayak gitu jadi orang, dia cuma nyari makan gitu. Jangan kebangetan, dia nggak ada goda-goda. Yang ada cuma nyari sesuap nasi. Kalau mau ngasih ya syukur, kalau nggak ngasih ya nggak usah ngancem-ngancem kayak gitu. Kata si kakak itu ngebelain saya bang. Terus dari situ saya mulai ini bang, mulai ada takut, ya kan, kayak takut nih kayaknya ancaman nih gitu ya. Terus kemana lagi aku nyari rezeki gitu. Akhirnya saya pindah kota bang, pindah kota mencari perlindungan lah, maksudnya nyari aman gitu. Ya emang saya nggak ngerebut suaminya bang, duit juga dapatnya berapa doang waktu itu, nggak banyak. Tapi alhamdulillah bersyukur. Sebenarnya mereka tuh laki-laki itu cuman kasihan bang. Cuman istrinya itu terkadang ada yang berlebihan menganggap kita ini mau ngerebut suaminya gitu. Ya udahlah, akhirnya pindah ke kota. Ya di situ dapat lagi sama Bu Bos itu, dia punya salon kan. Dia punya salon, akhirnya nyanyi lagi di tempat lain lagi. Ya kayak gitu lagi, ya kan. Ada ancaman lagi. Ribut lagi, namanya kita orang-orang kecil ya bang, suka ribut urusan perut. Iya kan. Iya. Ya begitulah, akhirnya pecah lagi, bingung lagi nyari kemana lagi nih ya kayak gitu. Akhirnya saya ngamen sendirian bang, cuman pakai tangan doang kayak gini sambil di jalan itu, di lampu merah itu. Kadang kalau saya lagi gundah kayak gitu, saya cuman sambil tepok-tepok ini, Sallallahu ala Muhammad kayak gitu. Alhamdulillah ya, mungkin karena kita niatnya nyari duit sambil sholawat ya, mungkin ya ada aja rezekinya kayak gitu. Dia ditawar lagi sama orang, Sering ya. sering ditawar. Neng katanya, kamu ini polwan ya katanya. Astagfirullahaladzim pak, saya ini pengamen pak, kok bisa polwan? Badanmu gede tinggi, cantik lagi. Kenapa kamu ini bisa ngamen katanya? Kamu ini polwan ya, pura-pura kau ya. Kau nyari apa katanya? Enggak pak, saya bener ngamen, enggak ada. Pulang kau pulang, diusir saya bang. Ada aja kan pelakuan orang kan ya. Sampai saya ini
pesenin beca bang. Udah sono, pulang sono ke terminal. Nanti kamu pesen bis, tak kasih uang. Sini kamu tak ajak ini, tak ajak makan. Di situ waktu itu satu porsi nasi itu 2.500, Oh, murah ya. masih murah. Terus ya udah, ya akhirnya saya pulang beneran, tapi cuman baru dapat uang segitu tadi. Dapat dari bapak itu berapa itu? 20.000. 20.000. Tapi alhamdulillah lah gitu. Ya dari situ-situ aja sih. Oke, nah kita flashback ke waktu masih jadi biduan tuh, Ya, ya kan. Biasanya kan suka banyak lah lelaki-lelaki yang niatnya nyawer tapi sebenarnya dia pengen sesuatu lah gitu ya. iya. Kayak tadi bilang misalnya masukinnya ke payudara, terus malah ke Iya, kemaluan tuh iya. ada aja yang kayak gitu. Ada aja bang, namanya orang ya. Mungkin ya namanya kita juga nyanyi, terus nyanyinya juga kayak, ya kita kalau nyanyinya kayak sambil ngambek ya orang nggak mau ngasih duit ya bang ya. Iya. Kita kan harus senyum ramah gitu kan. Kita ramah. Ya akhirnya ya kayak gitu ada aja yang tangannya iseng kayak gitu. Ya ada aja lah. Namanya orang. Terus ada aja nggak sih yang misalnya ngajak pulang bareng gitu ya nanti sama gua gitu ya? Ada bang, Ada ya? ada. Ya dia ngasih tipsnya gede. Hmm. Dia ngasih tipsnya tuh sampai 500 lah bang. Gede lah itu ya Gede. waktu zaman itu ya. Terus sampai yang nganterin pulang juga kan, nganterin pulang. Terus nyampe di kontrakan tuh bilang gini, emang orangnya sopan bang. Eh, Neng katanya, maaf nih ya katanya. Abang mau nanya katanya. "Eh, tapi Neng jangan tersinggung ya katanya. Kalau misalnya gituan gitu bisa nggak Neng katanya. Gituan apa ya bang? Ya biasalah Neng. Biasanya kan penyanyi kan tahu gitu kan. Apa nih bang gitu. Ya elah nggak usah dijelasin katanya gitu kan. Oh, maksudnya abang ini. Wik. Heeh. Terus dia bilang oh gitu kan. Ya maaf ya bang ya. Eh, Dinda mah nggak gitu bang. Oh ya udah, yang penting kan abang udah denger nih dari Dinda. Kalau enggak ya udah, kita abang cuma nanya doang katanya gitu. Ada yang sopan. Ada yang sopan. Kalau yang nggak sopan yang kayak gitu tadi ada yang narik-narik sampai diseret-seret. Saya juga pernah. Pernah Iya. dari panggung apa setelah selesai? Setelah selesai. Oh, Ya dikiranya kita tuh mungkin mabok ya, namanya orang mabok mungkin kita nggak tahu ya kan. Jadi kayak udah yo yang kayak main paksa kayak gitu. Ya udahlah, kita terima aja ya namanya ini. Maksudnya bukan terima dia terus mau wik bukan ya bang. Maksudnya terima aja cobaan, Perlakuan, ya. perlakuan cobaan kayak gitu ya udah gitu. tapi pernah dapat ini nggak bos-bos gitu yang Pernah ya ada oknum juga. ada oknum. Yang tadi itu oknum itu kan ada, dia tuh seorang polisi bang. Ya, oknum polisi lah ya. Terkenal lah di situ, terpandang, maksudnya udah pimpinan Oke. gitu. Cuman dia tuh suka sama saya gitu. Mm-mm. Nah terus ya setiap kali ini ngasih duit banyak gitu. Terus lagi orangnya konsisten, selalu hadir gitu kan. Terus habis itu namanya saya biduan ya bang ya. Ya kan siapa aja yang nyawer ya saya Terima ya. terima, saya jogetin kayak gitu. Nah itu tuh dianya cemburu. Terus sampai ngeluarin pistol bang. Oh, di Itu. panggung. Sampai ngeluarin pistol. Gue tembak ya kepala lu ya, digituin. Terus kenapa kamu cemburu? Aku gitu. Terus emang kenapa? Kan aku kerjanya kayak gini kan. Aku kayak gitu. Aku nggak suka ya kamu kayak gitu. Jadi kayak berani ngatur-ngatur karena merasa ngasih duitnya udah banyak mungkin gitu. Jadinya ya udah saya jadinya nggak ini, udah nurut aja gitu. Kalau yang orang juga ada juga sih yang apa ya? Dia pun kerjanya wisata ya, apa? Swasta, ya kan, swasta.
Terus dia tuh ceritanya kayak merasa memiliki saya gitu bang. Mm-mm. Nah pas waktu itu saya itu kan digandeng sama orang yang mau nyawer kayak gitu ya. Kita mah di panggungnya mau aja ya bang ya, Mm-mm. mau digandeng, mau pura-pura peluk kayak Iya, gini iya, nyandar, iya. biasalah kayak gitu kan ya. Terus tiba-tiba nggak tahu kalau dia itu datang, Mm. nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba saya dipukul bang. Oh. Pas dipukul itu saya sampai sampai ambruk, sampai pingsan. Bukan pingsan lama, tapi sebentar doang pingsannya. Kok gini? Aku tadi apa kayak ditabrak truk ya? Kayak gitu kok. Kayak udah kepala ini udah peng aja udah bengkak. Ini telinga sampai ini udah bengkak. Dia karena cemburu juga. Oke. Jadi resiko biduan juga banyak, Bang. Nah, kalau misalnya dari pemilik orkes gitu, ada nggak misalnya bos yang punya eh yang punya orkes lah gitu? Pimpinan, Pimpinan. pimpinan bendera ya. Iya, Ada, ada. tapi baik. Maksudnya nggak kasar, nggak yang ngancem, nggak. Cuman dia mah pendekatan aja sih, pengen pengen menikahi saya Oh, gitu. gitu. Cuman terus aja ngedesak aja kayak gitu. Berapa biduan yang udah dinikahin? Nggak tahu. Oke. Nah, kalau apa? Ada nggak yang pengalaman lucu gitu waktu ada orang-orang nyawer gitu? Pengalaman lucu sih apa ya bang ya? Yang misalnya dia langsung gesek-gesekin karena mabok gitu. Eh, dia dilayanin nyawer ya dia malah panas gitu kan, tegangan tinggi gitu. Kalau Sampai itu sih meluk-meluk gitu ya sampai maksa. mungkin ada bang. Ada aja namanya orang kita kan kadang nggak ngeh juga ya kan kalau yang nyawernya banyak kan kadang ada yang nempel-nempel kayak gitu kan. Ya cuman kitanya yang menyingkir gitu aja. Nah, sekarang Kak Dinda apa nih? Masih eh, penyanyi panggilan juga atau gimana? Sekarang lagi vakum bang. Oh, lagi vakum. Vakum dulu paling cuman bikin-bikin lagu sendiri, karaoke sendiri kayak gitu di rumah, Iya, di iya. kontrakan ya. Iyalah, sekarang zamannya sosial media sih Kak. Jadi kalau Kak Dinda konsisten bisa manfaatin tuh sosial media dan banyak yang juga yang udah sukses ya. Iya, Yang live TikToknya atau mungkin di YouTube juga bisa iya, gitu sambil biasanya yang cepet naik tuh TikTok tuh. iya, Bikin aja video-video dulu berapa menit diupload, yang penting konsisten nyari follower dulu iya, gitu. Mas sekarang lagi vakum ya. iya vakum. Cuman saya juga bingung bang, nyoba buat konten itu. Yang nonton itu paling 4 itu saya sendiri yang nonton bang. 4 viewers itu saya sendiri yang nonton bang. Aduh, bagaimana ini? Aduh, kenapa tidak ada orang mau menonton saya ini? Bingung saya kan ya, kesalahan saya apa gitu. Enggak, Apa kalau harus telanjang, apa harus enggak ya kan? bisa langsung telanjang tapi besok langsung dijemput polisi. Iya, dikarungin ya. Iya. Nggak lah, memang kalau di sosial media itu nggak bisa instan ya Kak Dinda. Tapi kalau misalnya Kak Dinda konsisten nih seminggu 2 kali, seminggu 3 kali tuh. Tapi rutin tuh, jangan sampai kosong. Iya. Nah, itu misalnya jalan 3 bulan aja, itu pasti ada perubahan. Amin. Iya, cobain aja dulu konsisten gitu kan. Ya pokoknya harus sabar lah. Iya. Makasih ya Bang masukannya. Kalau yang di TikTok ini perih Bang. Mm-mm. Saya tuh lab sampai kadang sampai berapa jam, 1 jam, 2 jam. Itu yang nonton 1 orang, kadang 0 Bang. Mm-mm. Jadi kayak orang tuh kayak lewat doang, 1, ntar 0 lagi, 2, 1, 0 lagi, kayak gitu Bang. Ya nggak apa-apa. Yang penting tunjukkan terus kualitas kita nih sebagai penyanyi. Ya, Amin. saya pengen dengar lagi dong Kak Dinda nyanyi dong. Sudah berulang kali pernah aku mencoba membangun dan membina keutuhan di jiwa ini. Jelek Bang suara saya Bang. Kalau lagu pop bisa nggak? Pop. Namun ku percaya jodoh di tangannya,
Jurang-jurang terjal takkan jadi penghalangnya. Keren. Asli bagus suaranya Kak. Bener, suaranya bagus nggak pales. Kayak bebek ngak ngak ngak. Bagus Arsi. Ya mudah-mudahan nanti ada produser yang lihat ya kan. Amin ya nonton Allah, video Allahumma ini. amin. Ya, Kak Dinda jadi dipromosiin gitu kan jadi Jadi gini penyanyinya. Bang, dulu kan saya waktu kecil itu kan memang sama orang tua itu dipondokin Bang, di pondok pesantren gitu. Ceritanya di situ tuh kan ada acara. Mm-mm. Nah, terus biasanya kita kan ada tuh kayak acara tuh ngadirin yang dari kita-kita aja, kalangan santri gitu kan, hadroh. Iya. Saya tuh pengen pengen dijadiin penyanyi hadroh, Oke. vokal hadroh. Tapi nggak pernah kepilih Bang, masalahnya Bang. Akhirnya apa? Larinya saya, ya udahlah, saya nyanyi dangdut aja Oh gitu. gitu. Oke. Tapi cengkoknya dapat sih. Nggak, pasti saya yakin ngajinya juga bagus nih. Iya. Ada nggak yang hafal dikit Apa itu? ngaji gitu? Ngaji. Ngaji apa sholawat? Sholawat boleh. Sholawat. Rohatil atyaru tastu bilayalil maulidin. Deg-degan saya Bang. Paham ya? Keren sih. Biasanya nih selain konten-konten nyanyi tuh yang cepet naik konten-konten sholawat juga tuh Kak. Oh gitu ya? Iya, karena kita kan mayoritas Muslim ya. Biasanya memang cepat naik tuh yang udah berhubungan sama sholawat, agamais Iya. gitu kan. Biasanya cepat naik. Nggak apa-apa sih dicoba aja tuh. Misalnya coba konten dangdut udah nih. Iya. Nah, coba konten sholawat. Oh iya. Nah, dilihat tuh viewersnya mana yang lebih banyak. Coba juga konten pop nih. Nah, Iya. itu biasanya penonton dari situ nanti kelihatan tuh. Oh, penonton lebih suka yang ini nih. Ya berarti itu tuh nanti yang dijalanin terus. Amin. Gitu. Memang kalau tantangannya bikin konten tuh kita harus coba-coba sesuatu yang baru. Iya. Tapi kalau misalnya udah satu bidang nih nyanyi ya nyanyi aja tuh. Ya cuma genrenya yang kita coba ganti-ganti. Ganti ya, biar nggak bosen ya. Sambil kita melihat juga algoritma penonton nih, yang lebih banyak ditonton yang mana nih, Iya. gitu. Ya semangat lah Kak. Pasti bisa lah gitu kan. Oke, wah perjalanannya Kak Dinda jujur aja nih nggak kaleng-kaleng sih, asli. Dari kecil udah coba belajar mandiri ya kan. Apapun itu Kak Dinda kerjain, ngamen, merantau sendiri ke jalanan. Wah, kalau misalnya Kak Dinda sekarang ngeluh merasa kesusahan, nggak mungkin sih kalau kalah sama keadaan sekarang gitu. Iya. Iya, karena udah punya udah punya pengalaman yang dulu jauh lebih susah gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang mengeluh keadaannya susah, kalah dengan keadaan sekarang gitu, Iya. saya yakin sih nggak percaya, nggak bakalan sih, saya yakin Kak Dina sanggup lah. Amin. Sanggup ya, mudah-mudahan disegerakanlah Allah menurunkan rezeki buat Kak Dinda sama suami Amin ya Allah. ya, dikasih jalannya nih. Amin. Oke Kak Dinda, sampai di sini mungkin ada pesan-pesan dulu sebelum kita tutup podcastnya. Buat teman-teman semua, sahabat ngamen, sahabat biduan, sahabat TKW, buat semuanya, pokoknya sahabat saya seluruh Indonesia ya, tetap semangat walaupun ujian kita berat. Tetap terus berkarya dan terus menjalani kehidupan ini dan bersyukur kepada Allah. Insya Allah nikmat kita akan ditambah. Amin. Amin. Oke, penonton jangan patah semangat ya kan, karena masih ada hari esok, hari yang akan datang. Ya, kita nggak tahu nih ke depannya kita bakalan dapat jalan yang seperti apa gini kan. Tapi kalau selama kita berdoa dan berusaha, saya yakin dan percaya rezeki itu pasti ada. Amin. Ya, amin. Kak. Oke, penonton, itulah kisah kedua dari Kak Dinda. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman juga untuk selalu tetap ada di jalan yang halal. Amin. Buat penonton dan teman-teman yang mungkin mau cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Atau teman-teman mungkin karena malu
mau datang ke sini atau bisa juga karena jaraknya terlalu jauh tapi pengen ceritanya diangkat di channel ini, teman-teman bisa kirim cerita teman-teman ke admin@jejakbackpacker.id atau bisa juga melalui WhatsApp di 0858 47683. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinda, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Sukses terus, Amin. semoga dikasih kemudahan dan Amin ya kelancaran Allah. rezeki. Amin. Amin. Sampai jumpa.